Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video lab session 14. Ini ada apa nih? Video penjelasan deskripsi mengenai IP yang dibangun. Di sini saya membuat REST API untuk platform jajaran kampus secara daring gitu, secara online. Di sini kita membuat fitur-fitur yang ada di API kayak CRUD gitu kan, create, read, update, delete. Kita bisa membuat user di sini, kita bisa membuat user, terus kita bisa melihat informasi jajanan yang ada di database gitu. Kayak read, kita bisa melihat semua list-list apa informasi jajanan yang ada gitu. Terus CRU update, update kita bisa penjual bisa nge-update informasi jajanan kampus gitu. Misalkan harganya berubah gitu kan, penjual yang update gitu. Jadi delete, misalkan admin bisa menghapus data jajanan kampus gitu. Kalau kita apa selesai ngebuat REST API ini, yang pertama dijalanin itu pasti register dan user. Karena kita butuh dua endpoint ini buat ngejalanin semua endpoint lainnya gitu. Kita butuh kita butuh akun lah, kita butuh informasi akun gitu. Yang pertama sudah register nih, metodenya post. Ini saya buat fungsi register user. Isinya itu ada ini nih, request get JSON. Request get JSON itu maksudnya mana tadi ini request get JSON itu maksudnya dia mengambil dia ya dia mengambil ya dia tuh mengambil input dari user. Nah, inputnya itu dia mengambil input tipe datanya JSON. Nah, fungsi ini diambil dari ini nih, dari library Flash. Data yang diambil itu ada username sama password di sini. Username sama password. Kalau tidak di sini kan, kalau tidak di Postman sini kan, ini ada username terus key-nya username terus value-nya namanya. Terus di sini ada key-nya ada password, value-nya passwordnya gitu kan ya. Dua ini. Terus di sini ada hash password. Hash password itu ada fungsinya. Isinya tuh ada fungsinya nih. Fungsinya generate password hash. Itu diambil dari library Workshop Security. Maksudnya generate password hash itu itu tuh untuk ini nih, untuk kan waktu user nge-input password itu kan mentah gini ya 123 ya. Nah, tapi itu nggak aman kalau ada orang yang bisa ngebobol database kita gitu. Itu bisa kelihatan tuh informasi informasi user sama passwordnya gitu. Nah, kayak itu password perlu di hash, di generate secara acak passwordnya itu. Nah, itu perlu di generate secara acak. Nah, kalau kita lihat di database di user, nah ini kan ada 5 user di sini kan. 5 user, kalau lihat passwordnya nih, ngacak nih. Passwordnya kan harusnya 123 ini semuanya passwordnya 123 ini semuanya ini. Cuma dia ngacak, dia diacak, ngacak nggak tahu seberapa acak, pokoknya acak banget ini. Walaupun ini kan semua semua apa usernya ini passwordnya 123 ya. Tapi dia waktu ngacak belum beda-beda semua nih. Dia di generate secara random gitu. Random ya diacak ini.
Nah itu. Nah kalau di sini terus selanjutnya ini ada new customer sebenarnya kan user ini dia berarti ini ya dia hmm, niatnya dia user. Nah di sini user ini itu diambil dari sini dari model user ini. Nah nih dari model user ini dia mengambil dari sini nih. Nah di sini kan kalau di create user di ini user post kita di sini ada suruh nginput harus nginput role. Nah tapi di register nggak ada karena register ini khusus untuk akun pembeli gitu. Karena kalau lihat di sini kalau kalau kita nggak nginput role itu dia secara default beli gitu ya yang di input kan pembeli itu secara defaultnya pembeli di sini. Jadi waktu kita buat user tapi nggak ada passwordnya, nggak ada passwordnya buat assignment, nggak ada kita nggak nginput role-nya itu secara otomatis role-nya bakal diisi pembeli ini gitu. Nah itu tadi untuk user di sini kan apa dia apa ya kayak nah ini password ini passwordnya dia bakal masuk ke sini model ini terus di hash passwordnya password sama dengan hash password di generate passwordnya secara random gitu. Kalau username ya tetap username sama aja. Nah, terus di sini ada nih db session add customer add new customer. Di sini berarti ini ya menambahkan nge-input nge-input informasi yang udah diolah oleh program ini sebelumnya kayak misalkan password sama username ke database-nya gitu ke database-nya ya setelah di input ke database terus definition commit di apply di save di apply itu di sini ada return JSONify ini ketika berhasil ya dia bakal mengembalikan pesan menampilkan pesan di sini registrasi berhasil. Oke, terus dicobain ya kita coba di sini coba register. Kita register di sini siapa namanya kira-kira. Misalkan namanya siapa ya namanya ya? Namanya Jason lah ya. Jason. Handphonenya post, URL register, persen. Nah, registrasi berhasil, ya kan? Ini membuat apa? Buat akun untuk pembeli. Kalau kita lihat di database di usernya, nah ini kan ada nih username, username Jason. Di sini juga passwordnya ngacak nih kan passwordnya ngacak nih. Walaupun passwordnya sama 123, dia bakal ngacak. Terus ada role-nya pembeli nih role default. Karena kita tadi gak masukin role apa-apa, jadi dia bakal default gitu soalnya. Terus ID-nya 6 ini ID otomatis ya. Ya otomatis otomatis ini otomatis otomatis ke input ya karena di sini kalau kita lihat di user ini ID itu primary key ya. Jadi waktu udah ada satu dia bakal bikin ID baru dua, udah ada ID satu dua, bikin ID baru tiga gitu. Lagi
Kalau user ini user sama aja sih sebenarnya, sama aja. Cuman bedanya di sini ada role-nya. Nah, di sini disuruh nge-input role. Role di sini ada tiga, ada penjual, admin, sama pembeli. Kalau di sini ya pokoknya sama aja sih sebenarnya, sama aja. Cuman bedanya di sini ada penambahan role sama di new user. Ini kan ini kan new user nih, di sini kan ada penambahan role. Sama aja sebenarnya, cuman ada role-nya aja. Kita bisa input role di sini. Ya, uji dulu di ada role. Kita input aja role yang misalkan role-nya di sini ada admin baru, Jason. Timmy mungkin Timmy. Terus di sini register API user. Nah, user belajar dibuat. Kalau dia di usernya, nambah lagi nih, ada lagi nih. Ada akun baru di sini kan, admin. Dan juga bisa ngelihat sama aja user. Kalau kita pakai endpoint get di sini pakai apa metodenya get send. Nah, di sini kita bisa ngelihat semua eh, user-user yang udah didaftarin. Nah, ini nih endpointnya yang ini nih, get users ini nih. Nah, dia kan bakal eh, apa? Dia bakal all semua. Dia bakal bakal menampilkan semua informasi yang ada di database user. Terus pertama dia kalau udah mengambil apa informasinya, setelah mengambil informasinya dia bakal di return nih, bakal di return formatnya kayak gini, ID, username, sama role gitu. Lanjut ke login, harusnya login lah ya. Setelah buat user kita perlu login karena di sini ada beberapa endpoint yang mengharuskan kita untuk login. Misalkan ini nih, order, get order nih. Get order ini khusus untuk admin dan penjual gitu. Ini khusus untuk admin dan penjual. Nah, tadi. Nah, kalau pembeli dia nggak bisa ngakses ini. Ini khusus admin dan penjual aja. Maka dari itu kita perlu login sebagai penjual atau admin gitu. Nah, mana tadi login. Nah, post login nih. Kita post login, coba kita di sini mau login sebagai penjual. Penjual di sini ada siapa aja penjual ya? Penjual Caki. Caki. Oh janganlah. Ini aja deh. Eh, ini aja. Mas Anis aja, Mas Anis. Mas Anis. Jualnya Mas Anis. Rollnya nggak perlu roll di sini karena nggak disuruh input roll. Kalau di sini kan di login ini nggak perlu nge-input, nggak perlu nge-input roll kan ya. Di sini kan cuma perlu nge-input yang namanya username sama passwordnya. Nah, passwordnya ini tadi kan di hash ya. Kalau kayak minta inputnya kayak gini, kayak biasa gini, password ini kan kayak gini, data sama dengan data password ini itu nggak bisa karena bentuknya udah hash passwordnya. Pada itu kita perlu namanya fungsi ini nih,
cek password hash yang diambil dari workspace security sama kayak generate password hash itu. Kita ngambil fungsi ini buat hmm, ngecek password yang udah di hash gitu. Setelah dia ngecek password sama username, password sama username, setelah dia ngecek password sama username itu bener apa enggak yang diinput sama yang mau login ini, dia bakal kalau bener kalau bener ya password sama username itu bener, dia bakal ini nih create access token. Itu di itu fungsinya diambil eh, dari library flash jwt extend. Oh, tadi login ya. Nah, itu. Kalau kita ini login di sini, nah kita login sebagai username Mas Anis, passwordnya 123. Nah, ini kan bakal dapat akses token ya. Nah ini create akses token ini kita membuat akses token gitu. Nah, akses tokennya ini di sini tipenya string ya. Di sini tipenya string. Kalau di tutorial yang Ibu ajarin ini kan nggak ada tuh di sini pakai sama dengan string. Tapi ketika saya coba itu sebenarnya awalnya bisa dia pakai nggak perlu pakai gini ya sebenarnya awalnya bisa. Tapi waktu saya nambah-nambahin endpoint lain gitu kan waktu udah banyak progresnya itu kan waktu saya mau login ternyata kayak misalkan data mas string apa ya, saya lupa namanya pokoknya data mas string harus string gitulah mas be string gitu. Nah, itu maka dari itu saya tambahin di sini identity sampai dengan tadi yang diakses token yang diakses itu token yang dibuat itu bentuknya string. Di sini ada parameter ya. Additional claim ini berarti apa ya? Eh berarti ya tokennya, tokennya ya. Bukan, bukan, bukan. Saya salah. Oh, salah. Bukan ini maksudnya bukan identity, bukan tokennya ini tipenya string, bukan maksudnya kayak usernya, ya usernya tipenya string. Ya, di sini create data access token itu membuat tokennya. Nah, ini token yang kita buat, ini kita buat token untuk siapa? Nah, ini identity sama dengan user ID. Kita membuat token untuk ID-nya, ID usernya siapa gitu. Ya, user yang mana. Terus role-nya apa gitu. Bukan maksudnya kayak kita membuat ini tipenya string gitu kan pakai identity string bukan. Maksudnya ini usernya berarti string gitu. User ID-nya string tipenya. Nah, terus role-nya apa gitu. Nah, ini kan ini setelah dia dibuat di create itu ke belum ditampilkan ke user interface-nya. Nah, ditampilkannya di sini nih, di return JSONify access token ini. Token. Nah, ditampilkan kayak gini. Kalau dapat di copy paste aja, di copy, terus paste di sini nih, authorization. Nah, dilihat token sebelumnya, paste ke token yang baru. Nah, gitu. Login itu gitu. Nah, itu 3 endpoint penting yang ada di sini. 3 endpoint yang pastinya apa ya? Yang pastinya kepake
yang nanti bakal kepake gitu. Yang pastinya kepake, bukan nanti bakal kepake ya. Yang pastinya kepake pertama kali gitu lah ya. Oke, tiga itu udah, lanjut ke yang paling atas. Yang paling atas di sini ada get snack. Get snack itu simple aja. Jadi kita bisa snack, nggak ada S-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat ini nih. Sini kita bisa ngelihat info-info jajanan gitu, semua jajanan, info-info semua jajanannya gitu. Nah, ini kan sama nih tadi ini nih kayak user, kayak yang buat menampilkan semua user itu sama aja ini. Cuma sini bedanya dia ngambil database dari model snack gitu. Terus di sini ada ini get snack by ID. Kita mau ngelihat snack secara spesifik gitu kan. Kita mau ngelihat misalkan informasi snack yang ID-nya satu, es krim lah ya. Kita get, nah, di sini kalau kita lihat ini yang muncul cuma satu lah ya. Cuma satu karena di sini kita nginputnya ID satu, cuman apa? Cuman hanya ID satu yang mau kita lihat gitu. Oh, tadi kan snack query all. Nih, snack query all semuanya. Kalau ini snack query get ID. Terus dia bakal ngambil tergantung ID yang di input. Tergantung ID yang di ID ini nih, ID yang di sini di URL-nya gitu. Di sini ada validasi ya, validasi input. Jadi kalau kita ke inputnya salah, itu bakal harusnya nah ini not found ya, tapi kenapa dia nggak ini ya? Kalau tiga masih ada tiga. Ini dapatnya 404 not found. 404 itu kode error ini ya, kode error buat item yang tidak ditemukan gitu. Terus sini ada return JSONify ini buat menampilkan itunya ya, menampilkan snacknya dalam bentuk dictionary, dalam bentuk ini to dictionary. Atau mungkin saya coba pakai exception handling, apakah masih sama? Except aja, langsung perfect. Nah, except nah ini exceptionnya udah gini deh. Nah kalau gini set dapat out ya. Kalau ditambahin exception dia keluarnya gini ya, keluarnya gini dia, snack not snack not found ya kan, dia ini nih keluarin ini nih, abort ini nih, snack not found ini nih. Ternyata harus pakai, ternyata saya lupa nambahin apa exception buat ini. Lanjut ke snack post, ke post snack.
endpoint selanjutnya. Nah, di sini yang pertama di sini ada get JWT identity. Get JWT identity itu berarti kita ngambil identitas, ngambil ngambil ini sih, ngambil apa sih? Kan di dalam token itu kan ada ini ya, apa? Ada identitasnya ya. Nah, dia tuh ngambil token dia tuh ngambil tokennya itu. Dia ngambil tokennya itu. Nah, setelah ngambil token dia bakal ngambil token dan info usernya ya. Setelah ngambil token dan info usernya, dia bakal ngerti loh, pokoknya setelah dia ngambil apa info user, nah dia bakal ngevalidasi di sini, ngevalidasi apakah role itu penjual gitu kan ya. Kan if user role eh, kalau user role itu bukan penjual, not penjual, maka dia bakal menampilkan pesan error di sini. Nah, di sini ada apa namanya? Ada data-data yang harus kita input di situ. Di sini ada nama jajanan, harga jajanan sama stoknya. Kalau user ID ini otomatis. Nah, ini data request get JSON itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya dia ngambil apa? Data ngambil inputan JSON dari user. Nah, ini di sini kita di sini menambahkan snack ya karena di sini kan hanya penjual nih. Di sini hanya penjual yang bisa pakai pakai ini, pakai endpoint ini dan endpoint ini digunakan untuk menambah snack. Kan ada snack baru mau ditambahin ya pakai endpointnya endpoint ini. Kita di sini input nama jajanan, harganya berapa, sama stoknya berapa gitu. Di sini juga pakai pakai exception ya, ada exceptionnya di sini. Udah ada exceptionnya. Coba aja langsung. Kira-kira passwordnya udah ada luar belum ini ya? Harusnya sih udah harusnya. Metodenya post. Misalkan nah ini nih. Bukan ID penjual bukan otomatis, ID penjual itu tetap di input. Saya salah. ID penjual tetap di input. Dia itu ID penjualnya berapa gitu. Misalkan di sini kan ID penjualnya. Sebenarnya kita nggak perlu input sih karena dia bakal apa ya? Dia bakal otomatis dapat info ID penjualnya dari ini dari sini dari tokennya ini dari loginnya tadi itu kita nggak perlu buat ini tambahin jajanan misalkan tambahin jajanan cilok gitu kan cilok harga ciloknya 1.000 per biji stoknya stoknya ada cilok di dalam kontainer misalkan ada berapa ya ada 80 kan. Coba kita post bisa nggak? Oh, snack berhasil ditambahkan. Berarti belum ini ya, belum belum kadaluarsa ininya apa namanya? Eh tokennya belum kadaluarsa masih bisa digunakan. Oke. Snack berhasil ditambahkan kalau kita lihat di snack.
Nah, ini kan berhasil tambahkan ya, snack baru ID-nya 4. Nah, ini ID penjualnya dia otomatis ya, otomatis ngikutin user kita gitu kan. Tadi kan ini get user apa identitas usernya di sini kan diambil ya. Dia mengambil ID usernya. Nah, ID usernya itu bakal ditaruh di sini nih. Di sini di sini nih user ID ini nih yang ID penjual user ID. Oke, lanjut ke apa nih? Put. Put di sini untuk put snack kan ya. Snack by ID. Snack by ID apa ya? Put ini buat nge-update. Jadi kita nge-input ID snack yang mau diupdate gitu, yang mau diupdate informasinya. Nah, di sini ya mau buat nge-update kan ya. Ya buat nge-update di sini informasi yang diperlukan itu ada nama jajanan, harga jajanan, stok sama ID penjual. Tapi di sini opsional aja. Kita bisa pilih salah satu atau berapa yang mau di atau apa aja yang mau di apa yang mau diinput gitu, yang mau diupdate. Kan di sini saya mau ngupdate ID penjual. Oke, nah terus ini ID penjual tadi nggak perlu dihapus. ID ID penjual ya, ID penjual. Kan kalau kita lihat di sini di usernya ini, bukan di user, di snack. Di snack ini kan ada jajan namanya es krim ya. Nah, ini ID penjualnya 123 nih. Kan salah salah input ya. Kita di sini bisa ubah input jadi penjual. Jadi yang kita mau gitu. Kita ubah ID penjualnya jadi 2. Oh ya, lupa 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 lupa. ID 1 ya. Nah, ya udah berubah nih. ID penjualnya udah berubah. Yang awalnya 123 kalau kita cek lagi di sini snack udah berubah jadi 2. Mantap. Apalagi ya? Dilihat ya. Dilihat ini cuman admin ya bisa ya. Berarti kita harus login pakai akun admin. Login post post login pakai akun admin. Admin itu apa ininya? Kita lihat user admin. Admin Rusdi aja. Admin Rusdi.
dapat tokennya, in, terus kita pak snack. Supaya kita mau ngapus dari ketiga. Intinya dilihat ya, dilihat. Di sini sama kayak tadi ya, ada apa namanya? Ada keamanan, autentikasi. Kalau autentikasi itu ada di login ya. Kalau ini otorisasi nih, otorisasi. Ya otorisasi juga ada sih. Pokoknya di sini ada eh, autentikasi dan otorisasi gitu. Di sini ada autentikasi, kita ngelakuin apa namanya? Validasi token ya. Validasi token, terus ada otorisasi, validasi role di sini. Admin di sini yang cuma bisa pakai metode, pakai apa? Pakai ini endpoint ini cuma admin kan ya. Untuk menghapus snack. Nah, kalau di sini kan di sessionnya delete. Kalau tadi kan add menambahkan, sekarang delete. Sekarang delete bukan add, delete. Di sini juga ada exception ya, ada exceptionnya. Langsung aja dicoba. Di sini nggak perlu ada yang di input, jadi ya langsung aja. Cuman perlu otorisasi admin doang di sini. Send. Nah, snack dengan ID 3 berhasil dihapus. Sebelumnya kan ada tuh. Snack ID 3 kan sebelumnya ada namanya Pistok sama kan, sama itu kan, nama jajarannya sama karena saya nggak ngeset modelnya itu ke mana snack itu, nggak saya set ke unik ya nama jajanannya, makanya bisa sama. Nah, dari itu karena ada yang sama nih, informasi salah info nih. Nah, itu bisa dihapus sama si adminnya tuh. Lanjut ke user post udah tadi, register post udah, user get udah, login udah, order. Nah, sekarang order. Nah, order ini cuma bisa dilakuin oleh pembeli. Kita harus login ya akunnya pembeli. Saya login, post login. Ini udah saya jelasin belum sih? Kayak get, post, put, delete. Kalau di API yang saya pakai ini kan, saya cuma pakai get, post, put, delete ya. Get ini gunanya buat mengambil, oh bukan mengambil apa, ya pokoknya mengambil informasi dari server untuk user gitu. Terus kalau post ini kita memposting informasi, ngeposting inputan kita dari user ke server. Kalau put ini update informasi, menimpa. Kalau delete itu berarti sesuai namanya lah, delete itu, menghapus. Oh ya, login dulu tadi post login, pembeli, pembeli. Kalau kalau nggak salah saya ini user Nopal itu pembeli dah. Kalau nggak salah, coba dilihat. 4 pembeli ya, pembeli send. Nah, dapat tokennya, copy paste aja. Sistem orders post apa ini?
order. Nah, yang ini order. Nah, ini sama kayak sebelum-sebelumnya, ya ngambil informasi apa tokennya, divalidasi tokennya, terus ngambil info usernya, terus kalau usernya itu role-nya pembeli, kalau role-nya nggak bukan pembeli, itu dia bakal nampilin pesan error. Di sini ada validasi role. Kalau, kalau bukan pembeli, kalau role-nya bukan pembeli, dia bakal ini nampilin pesan error. Data request Gajasan ini sama kayak sebelum-sebelumnya ini, ya ngambil inputan tipe datanya JSON dari pengguna. Terus di sini ada snack query get data snack ID. Ini dia ngambil ini ya, ngambil apa? Informasi snack. Dia kan ini kan nge-input snack nih, input snack. ID-nya 2. Nah, dia bakal ngambil snack ID-nya gitu kan. Dia ngambil snack ID-nya dari database snack, dari model snack. Nah, ini if not snack, kalau data ID-nya itu nggak ada, dia bakal nge-return pesan error di sini, snack tidak ditemukan. Dia validasi apakah ada snack yang di input sama si user. Selanjutnya di sini ada snack stock. Snack stock lebih kecil dari data quantity, itu berarti eh ini kan di sini dia nggak input ini ya, input quantity. Nih input quantity. Quantity itu berarti stoknya, jumlah stoknya. Di sini kan ada stoknya nih, ada stoknya. Misalkan es krim 47 stoknya gitu kan. Jadi kalau input, yang kita input itu lebih besar dari stok yang ada. Misalkan stoknya itu ada sisa 3 nih, stok sisa 3, tapi kita request request ke sananya kita minta pistok 5, itu nggak bisa. Karena stoknya nggak mencukupi ya kan, ini dia langsung apa? Nge-return pesan error nih, stok tidak mencukupi. Tuh. Nah, setelah dia validasi validasi ID snack yang diinput sama validasi validasi quantity yang diinput itu udah bener, jadi udah ini ya, udah bener ya, pesanan udah berhasil dibuat. Nah, itu pesanan udah berhasil dibuat, dia bakal ini nih, data stok dia bakal mengurangi, ini operator mengurangi ya, dia bakal mengurangi eh, dia bakal mengurangi stok. Jadi ini kan stok dikurang quantity yang kita input gitu. Nah, ini data yang perlu diinputkan kan, yang perlu diinputkan nih. Snack ID sama quantity. Snack ID sama quantity. Ini aja yang perlu diinput, ini aja snack ID sama quantity. Statusnya udah default, ini complete di sini. Sebelumnya kan pending tuh, sebelum saya buat apa? Validasi terus ngurangin ngurangin apa? Stoknya itu kan masih pending, sekarang komplit. Karena udah komplit transaksinya. Langsung aja dicoba di sini kan post order. Saya mau beli es krim. Es krim itu snacknya 1. Saya mau beli 1 biji es krim. Kalau dilihat di database sebelum saya order, ini stoknya ada 47. 47 kalau waktu saya order. Nah, order berhasil dibuat. Kalau kita lihat di sini snack. Nah, ini 46 tadi, sebelumnya 47, sekarang jadi 46 stoknya. Begitu.
Setelah semuanya berhasil dibuat, dia bakal ya bukan kayak sebelum dia nge-return pesan ini, dia bakal pertama dia bakal ini deh, dia bakal apa nambahin informasi ordernya database ke database order ini, model order ini ya gitu. Habis nambahin ke database dia bakal commit, terus habis commit dia bakal nampilin pesan oke, berhasil dibuat. Pasti 201 ini created ya. Orderannya berhasil dibuat gitu kan ya. Nah, terus ini ada order get. Order get ini cuma admin sama penjual yang bisa pakai ya. Jadi saya login dulu. Login penjual. Saya login penjual aja Mas Hanis. Mas Hanis. Oh, hanya gede. Di sini saya nggak pakai itu ya, nggak pakai apa namanya, kayak valid apa sih lower case itu ya, makanya kayak gini. Login, habis login orders get. Nah, ini dia validasi dulu, validasi ya dia validasi cuman admin sama penjual doang yang bisa. Oh ini beda 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 dia kalau kalau user yang get order ini adalah admin, dia dia bakal ini nampilin semua info snacknya ya. Nampilin semua order sama ordernya ya, semua ordernya ya semua. Dia bakal nampilin semua ordernya kalau admin. Tapi kalau penjual ini dia bakal difilter dulu nih. Ini kan kalau dilihat di database di snack, ini kan ada nama jajanan terus ada ID penjualnya ya. Jadi dia bakal ngefilter nih. Dia bakal ngefilter eh mana? Dia bakal ngefilter penjual ini jajanannya apa aja gitu. Jajanannya apa aja kan siapa eh siapa aja apa aja yang diorder sama apa aja eh jajanan yang diorder yang ID penjualnya si dia gitu. Jadi misalkan di sini ada nama jajanan baru nih, nama jajanan di sini ada jajanan baru dan ID penjualnya itu beda, misalkan ID penjualnya 3 gitu kan. Nah, itu kita login pakai Mas Anies nih. Mas Anies kan ID-nya 2 ya. Kalau misalkan kita di sini ada order lain yang ID penjualnya itu 3, ya yang 3 itu gak ditampilin, cuman yang 2 aja yang ditampilin, yang ID penjualnya 2 aja yang ditampilin gitu. Langsung aja, coba langsung aja kita send di sini. Nah, ini kan kita lihat di sini dapat ya. Lihat database order ya. Nah, ini kan ini pending-pending ini sebelum saya update endpointnya ini ya. Nah, sekarang statusnya udah komplit nih. Nah, ini kan yang ditampilin cuman kalau di sini kan yang ditampilin cuman yang punyanya jajanannya Mas Anies doang ya. Kalau misalnya kita buat user baru, kalau misalnya kita buat jajanan baru yang ID-nya pakai ID penjual lain, maka waktu user itu order apa? Order jajanan yang
user ID-nya 3, kan itu nggak ditampilin untuk si penjual Mas Anies ini gitu. Nah, kalau kalau bukan admin sama penjual dia bakal ini nih nge-return pesan error tidak diizinkan melihat pesan. Ini juga udah ada exception-nya ya, udah ada apa exception handlingnya. Lanjut, rating ini khusus pembeli. Bayar rating ini khusus pembeli. Mana rating? Login lagi, aduh, capek juga pindah-pindah akun gini ya. Bisa pakai ini sih, create new request, cuman saya nggak kepikiran tadi. Ya, akses tokennya. Nah, sini pada validasi role-nya. Di sini ada validasi role, pembeli yang bisa. Cuma pembeli di sini. Jika bukan pembeli, maka bakal ini nih, ini pesan error ini nih. Terus dia juga bakal ngelakuin validasi nih. Si user ini, si pembeli ini udah order belum sih produknya, gitu kan. Dia ngecek ngecek apa namanya? Ngecek informasi order. Nah, dia ngecek informasi ordernya, dia ngecek informasi ordernya terus ngeliat nih si user ada nggak sih di order ini nih ada ID-nya si pembeli ini nggak sih? Kalau nggak ada, maka dia bakal return ini nih, Seasonify, nah itu, return pesan error ya, belum membeli produk ini. Terus di sini ada input yang harus diinput, rating, ratings. Oh, ini input, ini apa? Data yang kita input ya. Ada snack ID, rating, sama review kita apa. Dia, dia bakal ya dia sistemnya sama kayak ini sebenarnya, sama kayak apa? Post snack ini sebenarnya. Sama aja dia nambah. Dia jadi si ini ngambil apa namanya? Ngambil apa? Ngambil informasi input dari user terus ditambahin ke database rating gitu kan ya, tambahin ke tabelnya rating, informasi yang diinput tadi itu doang sebenarnya. Misalkan snack ID saya beli tadi kan saya beli es krim ya, beli es krim saya kasih rating es krimnya 7 gitulah ya. Kita kasih rating buruk, kasih rating 3. Hmm. Aduh jangan dah, saya kasih ya apa aja. Hmm. Kita kasih review es krimnya. Es krimnya manis. Ini tapi masih ada kekurangannya.
Es krimnya enak, manis, tapi udah tidak berbentuk kan. Tapi es krimnya tidak bentuk es krimnya, tapi bentuk es krimnya tidak sesuai pada kemasan. Itu ini pengalaman pribadi sebenarnya. Saya pernah beli es krim di kantin, cuman kok bentuknya kayak udah encer terus dibukuin lagi gitu, bentuknya jadi aneh. Nah, artinya 6 aja lah. Karena bentuknya nggak sesuai pada kemasan. Persen ratingnya, iya rating harus ditambahkan. Kalau kita lihat di mana? Kita lihat di database rating, kelihatan nih ada dua rating di sini udah pernah saya buat. Ada dua pembeli di sini yang rating, ada pembeli 3 sama pembeli 4. Terakhir di sini ada rating by ID. Dia melihat satu rating berdasarkan ID ratingnya. Kan saya mau melihat rating saya yang tadi itu. Saya mau melihat rating orang lain. Saya kan mau beli pistok nih. Saya lihat dulu nih rating orang lain gimana. Ini apa sih? Get ya. Get send. Nah, ini kan kelihatan di sini. Kita lihat ratingnya ini. Rating pistok. Eh, ID satu itu sebentar. Yang diambilnya ID apa maksudnya? Snack ID, saya kira ID. Ya, Snack ID ya. Jadi pistok itu dua ID-nya. Nah, ini saya mau beli pistok, terus saya lihat rating dulu sebelum beli pistok itu, sebelum beli pistoknya. Nah, di sini ada review pistok dari user nomor 3. Ratingnya 8, reviewnya coklatnya nggak pelit. Coklatnya nggak pelit, berarti luber. Coklatnya banyak gitu. Tapi biasanya agak keras. Gitu. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan nih, saya jadi beli apa enggak nih. Coklatnya nggak pelit, tapi pisangnya agak keras. Nah, kalau saya pribadi itu kan saya sukanya tekstur-tekstur yang keras gitu. Saya nggak suka tekstur-tekstur yang lembek gitu. Nah, gitu. Jadi di sini saya bisa memutuskan gitu. Kira-kira dari rating ini bakal gimana nanti ekspektasi rasa produk yang mau kita beli, yang mau saya beli gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Itu aja ya, itu udah terakhir. Dan apa nih? Keamanan tadi demo program udah semuanya udah. Ya, semuanya udah selesai, itu saja. Itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.